Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kalian dilancarkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kalian juga semangat dalam menerima ilmu yang ibu berikan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Nah, apa itu dimensi 3? Dimensi 3 itu adalah bangun geometri ruang sesuatu yang sangat dinamis, adalah sesuatu yang sangat dinamis. Contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita. Misalkan pada waktu SD kita sudah mengenal dan SMP sudah mengenal. Yang pertama ada kubus, kemudian ada balok, kemudian ada prisma, ada limas, ada tabung, dan juga ada bola. Nah, apa sih gunanya kita belajar tentang dimensi 3 ini? Misalkan, dalam aplikasi sederhana, geometri ruang ini adalah, misalkan sekitar kita adalah atap rumah dan kerangkanya. Panjang baja yang digunakan dalam kerangka atap tersebut menggunakan prinsip jarak dalam bangun ruang. Kemudian ada juga contoh lain, misalkan menentukan sudut kemiringan dalam dump truck agar muatan di dalamnya mudah untuk diturunkan dan tidak menimbulkan masalah. Nah, kalau jika kemiringan dump truck itu sangat tajam, maka benda yang ada di dalamnya bisa turun secara tiba-tiba dan akan menimbulkan suatu masalah. Jadi jelaslah, dari contoh-contoh sederhana ini, konsep jarak dan sudut dalam bangun ruang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mempelajari dimensi 3 secara mendalam, kita hari ini yang harus kita bahas adalah hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Nah, bangun datar itu sudah kita pelajari di SD. Bangun datar adalah dimensi 2. Hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Tapi yang kita akan pelajari di sini adalah bangun datar yang dibatasi oleh garis lurus. Nah, jarak pada bangun datar, yang pertama yang kita pelajari adalah jarak antara dua titik ke titik, dan jarak titik ke garis. Yang pertama, jarak antara dua titik. Kita gambarkan di sini. Contohnya adalah gambar Pitagoras. Masih ingatkah kita rumusnya? Kalau piki itu adalah sisi tegaknya dan oki adalah sisi sampingnya, tadi OP adalah sisi tegaknya, maka untuk mencari jarak piki adalah rumusnya akar dari OQ kuadrat ditambah OP kuadrat. Nah, dan ada dua trik cepatnya ya. Yang pertama saya gambarkan bisa menggunakan triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu angka-angkanya mudah ditemukan. Misalkan 3, 4, 5 atau kelipatannya. Ada juga 5, 12, 13. Ada juga 7, 24, 25. Ada juga 8, 15, 17. Jadi kalau kita menemukan salah satu dari yang ini, kita bisa menentukan angka-angka yang lain. Kemudian yang kedua, di dalam menentukan jarak pada kubus dan sebagainya, kita terkadang tidak hanya rumus-rumus yang bilangannya bulat. Nah, terkadang dia bentuk akar. Jadi kalau saya gambarkan segitiganya seperti ini, maka sisi tegaknya saya misalkan adalah A akar B, kemudian sisi sampingnya A akar C misalkan, maka untuk mencari sisi miringnya adalah A akar dari B ditambah C. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh ya di buku Erlangga. Perhatikan balok di bawah ini. Ini gambar baloknya. Kemudian tentukan jarak yang A
jarak titik B ke titik C, kemudian jarak titik B ke titik D. Nah, di sini sangat jelas sekali ya, bahwa jarak titik B ke titik C itu tegak lurus. Berarti itu adalah jarak yang kita ambil, karena jatuhnya proyeksi itu harus tegak lurus. Nah, di situ kita dapat nilainya adalah 5 cm. Karena diketahui tadi panjang CD-nya 12, panjang AD-nya 5. BC sejajar dengan AD. Jadi jarak B ke titik C adalah 5 cm. Yang kedua, titik B ke titik D. Nah, itu membentuk Pitagoras, sisi miringnya. Kita ketahui tadi CD-nya adalah 12, BC-nya adalah 5. Nah, triple Pitagoras ingat, 5, 12, maka sisi miringnya adalah 13. Oke, kita lanjut ke yang B, pembahasan yang kedua, jarak titik ke garis. Misalkan saya punya garis, katakanlah L, kemudian ada titik Q. Untuk menghubungkan jarak antara titik Q ke P itu gimana caranya? Yang pertama, kita tarik garis lurus. Nah, kalau misalkan saya gambarkan dua buah segitiga, yang pertama segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki bisa juga sama sisi. Misalkan kalau dia sama sisi atau sama kaki, maka jatuhnya titik ke garis itu tegak lurus. Maka jatuhnya titik itu adalah di tengah-tengah garis. Tapi kalau segitiga seperti yang di samping ini adalah segitiga sembarang, maka jatuhnya seperti ini. Nah, rumus yang kita gunakan nanti berbeda. Misalkan saya kasih di sini sisi A, sisi B, dan sisi C. Maka untuk mencari tingginya, T sama dengan A dikali B per C. Oke, sekarang kita lihat contoh. Diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang masing-masing sisinya 6 cm. Nah, tentukan jarak titik K ke garis LM. Kita gambar segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama. Karena tadi titik K ke LM, berarti yang di atas adalah K, itu adalah LM. Nah, K, misalnya kita tarik K tegak lurus ke bawah, maka itu adalah keaksen. Nah, jarak dari K ke keaksen itu yang dicari jaraknya. Nah, keaksen M sama dengan keaksen L, sama dengan setengah LM, sama dengan setengah kali 6 cm, maka jawabannya adalah 3 cm. Yang kita cari adalah K keaksen. Maka tarik akar dari 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 36 dikurang 9 sama dengan akar dari 27. Akar 27 adalah 3 akar 3. Nah, bisa juga dengan cara cepat tadi yang kita gunakan. Diketahui kan segitiganya 6 dan 3. Berarti yang kita cari adalah sisi apanya itu? Sisi miringnya, bukan, sisi sampingnya. Nah, maka 3 akar 3 itu tadi bisa dengan rumus cepat tadi ya. Nah, 3 akar 4 dikurang 3 akar 1. Jadi 3 akar 3. Oke, materi kita selesai. Tapi saya ingin lanjutkan. Yuk kita jawab asah kemampuan di buku Erlangga. Nomor 1. Perhatikan bangun datar berbentuk trapesium KMLN di samping jika panjang MN sama dengan 8 cm dan panjang KL adalah 14 cm dan panjang KN adalah 5 cm. Nah, ini loh gambar trapesiumnya. Sekarang kita taruh jaraknya. Tadi KL-nya adalah 14 cm, kemudian MN-nya dari 8 cm. Berarti jarak KO-nya adalah 3 cm. Kemudian juga tentukan di sini, tentukan jarak titik N ke garis KL.
Nah, kita gambar tadi. Nah, kita ambil di sini membentuk segitiga siku-siku yang diketahui KL, misalkan di sini N, tarik garis tegak lurus, itu kita taruh di sini O. Yang kita cari itu adalah KNO. Kita gambarkan segitiganya MNO. MN-nya adalah 8, NO-nya 4. Nah, jadi yang dicari adalah sisi miringnya. 4 akar 1 ditambah tadi akar 8 itu adalah 4 kali 2. Berarti 2 itu akar 4. Berarti akar 4 tambah akar 1 5. Berarti jawabannya adalah 4 akar 5. Nomor 2. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD di samping. Perhatikan ya. Jika panjang AC sama dengan 6 cm, panjang BD sama dengan 8 cm, dan titik E adalah perpotongan dari antara AC dan BD. Tentukanlah. Ini kita soal langsung jawab ya. Nah, kita lihat sini gambar belah ketupatnya. Karena BD adalah 8, berarti karena perpotongannya dibagi 2, BE 4, kemudian BD BO 4, OD 4 gitu. Kemudian AC tadi 6, berarti AO 3, kemudian OC 3 juga. Nah, langsung aja kita jawab. Ini pertanyaannya ada 6 soal. Jarak titik A ke B. Nah, langsung aja, berarti jarak titik A ke B itu adalah sisi miring. 3, 4, berarti 5 jawabannya. Yang B, jarak titik B ke C. Nah, BC juga 5. Oke, jarak titik C ke D juga 5. Kemudian jarak titik D ke A juga 5. Nah, yang E, jarak titik D ke garis AC. Nah, jarak titik D ke garis AC berarti 4. Jarak titik A ke garis BD sama dengan 3. Mudah bukan pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Silahkan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.